1 Juni Ibu Megawati Soekarno Putri. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada 1 Juni 1945, Bung Karno mengumandangkan sebuah pidato yang maha penting di depan sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pidato kemudian dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, merupakan nilai-nilai Pancasila yang digali Bung Karno dari Persada Indonesia. Pidato ini maha penting bagi kita sebagai bangsa karena 2 alasan mendasar, yaitu pertama, Pancasila telah menjadi norma fundamental, filsafat, pikiran yang sejernih-jernihnya, jiwa serta hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Dasar yang diperlukan sebagai syarat agar kita bisa mengklaim diri sebagai sebuah negara yang merdeka. Dalam kedudukan yang demikian, Pancasila telah menjadi roh yang membimbing arah perjuangan mencapai Indonesia yang merdeka dan berdaulat penuh. Tetapi lebih dari itu, Pancasila telah menjadi bintang penuntun bagi bangsa ini dalam mengarungi masa depan yang masih jauh, membentang di hadapan berlapis-lapis generasi yang akan datang. Kedua, Pancasila sekaligus telah berfungsi sebagai alat efektif yang mempersatukan bangsa yang bineka ini ke dalam persatuan Indonesia yang kokoh. Pancasila telah menjadi magnet yang memberikan alasan bagi kita untuk menerima kemajuan sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sebuah fungsi instrumentalistik yang efektif dalam menghindarkan bangsa ini dari kemungkinan terjadi sengketa ideologis berkepanjangan yang bagi cukup banyak bangsa baru telah memakan korban anak-anaknya sendiri. Namun beberapa dekade usaha mengisi kemerdekaan Indonesia, kita menyaksikan di satu sisi Pancasila telah dipisahkan keterkaitannya dengan penggalian, dikaburkan pengertian-pengertiannya, diselewengkan, dan akhirnya secara perlahan-lahan ditinggalkan dalam prakteknya sehari-hari. Di sisi lain, keteguhan kita sebagai kekuatan Pancasilais dalam memperjuangkan Pancasila agar menjadi ideologi bagi hidup kita mengalami kerapuhan. Untuk itu, saudara-saudara, dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, saya amanatkan kepada semua pejuang-pejuang Pancasila. Pertama, satukan hati, satukan pikiran, satukan ucapan dan tingkah laku ke dalam satu tarikan nafas perjuangan mewujudkan Pancasila. Jangan pernah biarkan tindakanmu mengkhianati ucapanmu. Jangan pernah biarkan ucapanmu mengkhianati pikiranmu. Jangan pernah biarkan pikiranmu mengkhianati hati nurani. Di dalam kesatuan dan keteguhan hati, pikiran, ucapan, dan tindakanmu, Pancasila akan menampakkan kedewaannya. Kedua, jadikanlah gotong royong sebagai intisari Pancasila menjadi cara pikirmu, menjadi cara tuturmu, dan menjadi cara kerjamu dimanapun dan kapanpun. Jangan pernah lelah untuk berpikir dan bertindak secara gotong royong. Hanya dengan cara itulah Pancasila akan menjadi ideologi dinamis yang hidup dan beretika di tengah bangsa yang berbineka ini. Ketiga, sebagai bangsa yang sedang menjadi nation in the making, ingatlah akan pesan Bung Karno. Jikalau bangsa ini ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu menjadi satu realiti, yakni jikalau kita ingin hidup menjadi satu bangsa, satu nasionalis yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan pri kemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusawaratan, ingin hidup sempurna dengan soliditas, ingin hidup dengan sejahtera yang aman, jangan lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya, ialah
perjuangan, dan sekali lagi perjuangan. Karenanya berjuang dan sekali berjuang di jalan ideologi Pancasila 1 Juni 1945, dan harus menjadi elang hidup setiap pejuang Pancasila ini. Hanya dengan cara itulah kita dapat mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita yang didirikan negara proklamasi 17 Agustus 1945. Terima kasih. Merdeka! Megawati Soekarno Putri.